Lihatlah apa yang dimakan anak yatim ini. Mereka hanya bisa makan 1 sendok jatah sekali makan, yang langsung habis dalam beberapa gigitan. Di lain sisi, ketua panti malah makan makanan mewah. Berbeda dengan anak di panti, para anak yatim terlalu lapar. Mereka memutuskan untuk meminta jatah lebih dan menyuruh seorang perwakilan untuk menyampaikannya. Oliver, anak si baru sialnya, mendapat tugas itu. Di bawah desakan rekannya, dia mengumpulkan keberanian, meminta tambahan makan kepada kepala panti. Oliver langsung dicambuk kepala panti itu. Anak yatim hanyalah barang murah bagi mereka. Oliver yang malang dijual ke pemilik toko peti mati seharga 5 pounds. Dan di sana Oliver adalah budak mereka. Oliver hanya makan sedikit sisa anjing si pemilik rumah dan tidur di sudut sempit di sebelah peti mati. Oliver juga diganggu oleh anak si tetangga. Kali ini, anak tetangga menghina ibu Oliver. Oliver langsung marah. Dia langsung memukuli anak tetangga itu. Oliver bisa terima dihina tapi tidak untuk menghina ibunya. Si anak tetangga mengadu ke ayahnya. Oliver lalu dipukuli oleh mereka. Si anak tetangga lalu tersenyum licik. Dengan kehidupan neraka ini, Oliver tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk melarikan diri ke London. Tidur di tumpukan jerami saat lelah, meminum air hujan saat haus. Dia seperti pengemis. Sepatunya juga usang, lelah dan sangat lapar. Oliver akhirnya jatuh di tengah jalan. Untungnya, Oliver ditemukan seorang wanita tua. Wanita tua itu sangat baik, menyelamatkan Oliver dan memberinya makanan. Setelah itu, Oliver melanjutkan perjalanan lagi. 7 hari kemudian Oliver akhirnya sampai di London. Ketika itu, kakinya berdarah. Seorang pria memperhatikan Oliver. Melihat kondisi Oliver yang memprihatinkan, dia lalu membantu Oliver bersamanya. Si pria melihatkan kepada Oliver bagaimana mudahnya untuk mencuri, mengambil daging domba tanpa diketahui. Pria itu lalu membawa Oliver ke markas mereka. Ada seorang lelaki tua di sana namanya Fagin. Dia yang memerintah di markas itu. Oliver segera hidup di sana, tapi dia harus menguasai kemampuan mencuri itu. Fagin memutuskan untuk pergi dan menunjukkan pada Oliver. Oliver belajar dengan sangat cepat. Segera Oliver akan mempraktikkan ilmu mencurinya. Mencuri dengan rekannya Jack untuk pertama kali. Jack berlagak seorang senior saat itu. Dia menolak untuk mencuri bersama Oliver. Jack mulai menunjukkan bagaimana dia mencuri barang. Jack mencuri sapu tangan, lalu dibawa oleh temannya lagi, tanpa diketahui pemiliknya. Tapi kali ini Jack dilihat oleh pemilik toko. Pemilik toko meneriaki ada pencurian. Keduanya mulai melarikan diri. Oliver yang belum mencuri malah takut dengan situasi ini. Dia termenung beberapa saat lalu pergi berlari. Orang-orang lalu mengejar Oliver. Mereka mengejar dengan cepat. Semua orang di sana membenci pencuri. Oliver dikejar sampai kehabisan napas, lalu jatuh tak sadarkan diri di tanah. Oliver lalu dibawa ke kantor polisi. Polisi akan menghukumnya. Untungnya, pemilik toko buku tiba tepat waktu. Dia mengatakan, bukan Oliver yang mencuri. Oliver lalu dibebaskan. Kakek yang baik hati membawa Oliver ke rumahnya. Kakek itu adalah orang yang sapu tangannya dicuri. Oliver saat itu pertama kali memakai pakaian mewah, menjalani hidup dengan hangat. Dia membakar pakaian lamanya. Tapi Fagin si bos pencuri takut Oliver melaporkan mereka. Jadi dia menyuruh Sikes untuk menangkap Oliver. Orang jahat memang tidak memiliki belas kasihan. Sikes akan menghancurkan kebahagiaan Oliver saat itu. Ketika itu, Oliver disuruh untuk mengembalikan buku ke toko buku. Kakek juga memberikan Oliver biaya sewa buku. Dalam perjalanan untuk mengembalikan buku, Oliver ditangkap, dibawa oleh penculik. Ketika Oliver meminta untuk dilepaskan, si penculik membawa Oliver ke markas Fagin lagi. Mereka merampas uang dan buku Oliver. Oliver menangis dengan cemas, mengatakan buku-buku ini milik lelaki tua itu, memohon mereka untuk mengembalikannya. Fagin hanya bisa tertawa. Oliver segera menoleh dan lari. Dengan putus asa, Oliver melarikan diri dari tempat gelap itu. Tapi segera Oliver tertangkap oleh Fagin lagi. Fagin mengambil tongkatnya, lalu memukuli Oliver dengan keras. Untungnya, istri Sikes menghentikan Fagin. Dia bernama Nancy dan dia juga seorang yatim piatu. Nancy yang menjadi istri Sikes berusaha melindungi Oliver. Dia membenci kelakuan Fagin saat itu. Meskipun Oliver tidak jadi dipukuli, tapi Jack dan temannya yang lain merampas pakaian Oliver, lalu mengurung Oliver. Untuk mencegah Oliver memanggil polisi, Fagin menakut-nakuti Oliver. Jika ada yang memanggil polisi maka akan digantungnya. Cara itu benar-benar berhasil menakuti Oliver. Ketika malam yang hujan, Fagin dan Sikes berencana merampok rumah mewah. Mereka memilih sebuah rumah mewah. Ternyata itu rumah kakek Brownlow. Oliver yang tahu, segera memohon. Dia memohon kepada Sikes untuk tidak mencuri di rumah kakek Brownlow. Tetapi Sikes mengancamnya agar diam, kalau tidak dia akan menghancurkan kepala Oliver. Oliver hanya bisa menyerah. Oliver lalu didorong masuk lewat jendela oleh Fagin. Fagin dan Sikes menyuruhnya mencuri lagi. Tapi Oliver tidak ingin menjadi pencuri. Oliver lalu memutuskan untuk melarikan diri. Sikes lalu menodongkan pistolnya ke Oliver, memaksa Oliver untuk membuka pintu. Kejadian itu membuat pemilik rumah curiga. Di bawah tekanan, Oliver lalu membuka pintu dan segera lari. Ketika pintu terbuka, Sikes masuk dengan pistolnya. Oliver lalu berteriak minta tolong. Ketika Oliver lari ke arah kakek Brownlow,
Oliver ditembak oleh Sikes dan langsung tersungkur. Fagin dan Sikes lalu segera membawa pergi Oliver. Untungnya, Oliver hanya tertembak di lengannya. Meski terluka, tapi Oliver masih hidup. Tapi Oliver tahu dia bisa dibunuh kapan saja. Fagin dan Sikes dapat membunuh mereka kapan saja. Sikes yang jahat ingin membunuh Oliver di sungai, ingin menenggelamkan Oliver di sana. Nancy, ketika itu mendengar rencana Fagin dan Sikes. Nancy adalah yatim piatu yang malang. Dia juga ingin kehidupan yang cerah. Tidak tega melihat Oliver akan dibunuh. Nancy memutuskan untuk mencari kakek Brownlow dan menyelamatkan Oliver. Nancy mengatakan yang sebenarnya kepada Brownlow. Lalu Brownlow segera memanggil polisi. Nancy menceritakan Fagin dan Sikes telah mengintimidasi Oliver, tidak memberinya kesempatan apapun. Tapi meskipun Sikes bersikap jahat dan tidak mempunyai rasa kasihan, tapi di dalam hati Nancy, Sikes tetap suaminya. Pada saat itu, ternyata Sikes mengirim orang untuk mengikuti Nancy, dan orang itu mendengar semuanya. Ketika Sikes mengetahui bahwa Nancy telah mengkhianatinya, dia segera bergegas pulang dan sangat marah. Meskipun Nancy memohon, Sikes juga mendengar Nancy meminta maaf. Tapi Sikes yang jahat masih memukulinya. Anak yatim dan seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Segera kematian Nancy ditemukan. Sikes lalu dicari polisi. Saat itu Fagin juga menculik Oliver. Fagin juga masuk daftar pencarian polisi. Sikes tidak bisa bersembunyi karena anjingnya terus menggonggong. Sikes juga ingin membunuh anjing itu juga. Siapa yang tahu, anjingnya sangat pintar. Tidak hanya melarikan diri, namun juga memanggil orang-orang, membawa mereka menemukan Sikes. Saat itu, Sikes ingin memanfaatkan para anak yatim untuk melindunginya. Sesudah kematian Nancy, Oliver sangat dibenci Sikes. Oliver lalu berlari ke jendela, berteriak kepada orang banyak bahwa Sikes ada di dalam gedung. Sikes yang panik dan tidak bisa melarikan diri, lalu membawa Oliver untuk berjalan di atap, bergelantungan di atap rumah. Orang-orang di bawah melihat mereka dengan rasa ngeri. Tiba-tiba anjing itu berteriak beberapa kali. Sikes mati karena tergelincir dan tergantung di tali. Kemudian, Oliver akhirnya diadopsi oleh kakek Brownlow. Oliver mendapat kehidupan yang bahagia. Setelah itu, Oliver pergi ke penjara untuk mengunjungi Fagin. Fagin menjadi gila. Dia hanya ingat, Fagin menyembunyikan sebuah kotak perhiasan, minta Oliver untuk mengambilnya secara diam-diam. Meskipun Fagin sangat jahat, tapi tanpa dia, mungkin akan ada lebih banyak anak yatim di jalan. Dengan kondisi zaman seperti itu, malaikat seperti Nancy juga bisa jatuh ke tangan kegelapan. Saya berharap dunia ini tidak ada anak yatim.